Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dalam mata kuliah bisnis digital, saya akan menjelaskan apa itu namanya transformasi digital. Oke ya. Nah, transformasi digital itu adalah salah satu materi dalam mata kuliah bisnis digital yang sangat penting karena sebagai dasar atau fundamental di mana kita akan mengetahui transformasi-transformasi apa yang terjadi di sekitar kita. Transformasi digital sekarang bukan cuma hanya jadi sebuah pilihan, tapi keharusan, di mana digitalisasi bukan sekedar tren, tapi ini adalah keharusan untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman dan semakin cepat. Nah, peluangnya di Indonesia ya, peluang-peluang seperti itu sangat banyak ya. Contohnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, kalau di sini kita melihat fenomena-fenomena dan transformasi dari yang awalnya berupa manual menjadi digital. Contohnya adalah Gojek. Nah, Gojek itu adalah salah satu contoh di mana kalau kita dulu ketika pesan ojek kita harus menunggu atau ngetem di sebuah tempat. Sekarang kalau dengan menggunakan aplikasi kita cukup menekan kemudian dia akan datang. Kemudian transformasi operasional di sini mengubah operasional tradisional yang menjadi organisasi berbasis data yang lincah dan responsif. Kalau dulu kita mengerjakan sesuatu hanya dengan pena dan manual, sekarang harus responsif karena bukan lagi ada namanya jarak dan waktu atau ruang dan waktu. Oke, kemudian pilar utama teknologi di sini yang pertama ada namanya AI dan Big Data. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang kekinian di mana AI itu sekarang sudah jadi sebuah pendamping, ya, pendamping, tapi bukan jadi yang menggantikan kita. Nah, kemudian semua itu bersumber dari namanya Big Data, yang mana mengubah informasi mentah menjadi keputusan yang presisi dan berbasis data. Nah, ini kalau kita lihat fenomena saat ini, AI itu sangat dibutuhkan ya. Tapi sebagai seorang akademisi atau orang yang praktisi yang menggunakan teknologi, jangan sampai yang namanya AI itu bisa menggantikan yang namanya manusia. Oke, kemudian yang kedua ada namanya cloud dan IoT. Cloud ya dan IoT, Internet of Things. Nah, ini sebagai fondasi konektivitas yang fleksibel, operasional yang scalable dan efisien. Nah, di sini yang namanya IoT dan cloud itu yaitu adalah sebuah sinkronisasi data atau sinkronisasi teknologi yang sangat kita butuhkan saat ini ya. Dimana semua teknologi saat ini semua sudah melangkah dan meregenerasi perangkat-perangkat untuk support dengan namanya IoT. Kemudian yang selanjutnya pilar yang ketiga yaitu namanya blockchain dan keamanan cyber. Nah, di sini ketika kita sudah menjalani kita sudah mengetahui namanya AI, big data, kemudian cloud dan IoT, kita akan dikenalkan dengan namanya blockchain ya. Blockchain itu sebuah keamanan sekuritas yang sangat bagus yang kalau dulu kita masih menggunakan big data, cloud ya. Kalau dulu kita masih menggunakan server di cloud, cloud computing. Nah, sekarang sudah namanya blockchain ya. Dan di situ kalau berbicara keamanan ya sudah sangat aman sekali ya, bisa dibandingkan dengan security yang lainnya dalam sistem jaringan internet ya. Oke, kemudian kalau kita lihat paradigma saat ini, kita melihat bahwasanya transformasi itu sudah menyentuh ke lini pemerintahan. Nah, ini contohnya adalah transformasi pemerintahan di bidang semua bidang, semua aspek ya, namanya SPBE, bukan SPBU atau SPB gas itu ya. Nah, di sini sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sangat mendukung dalam kinerja pemerintahan kita. Contohnya salah satunya di sini dalam reformasi birokrasi, kemudian layanan terpadu. Nah, di sini sudah sangat kita nikmati atau kita sudah bisa merasakan efek dari semua itu. Contohnya adalah ketika kita membuat itu hair motor ya, hair mobil atau bayar pajak, sekarang sudah tinggal kita pakai m-banking, kemudian semua sudah bisa kita cetak. Nah, gitu kan ya. Itu sebuah butuh transformasi yang awalnya kita harus antri, kita harus mengumpulkan berbagai macam data. Dengan namanya transformasi pemerintahan ini yang berbasis SPB ini kita sangat diuntungkan. Nah, dia itu contohnya transformasi di bidang pemerintahan dan banyak sekali contohnya seperti saat ini misalkan kita mau mengecek data-data kita ya, cukup dengan menggunakan beberapa aplikasi ya. Kemudian peta jalan implementasi. Nah, pertama audit, kemudian ada pengembangan aplikasi, kemudian monitoring dan otomatisasi. Nah, ini sebagai peta jalannya. Kalau kita sudah bisa menguasai ini semuanya, kita akan lancar dalam transformasi digital ya. Kemudian
dampak dari transformasi digital seperti yang kita lihat di slide ini ada namanya manual proses. Nah, ini manual proses kalau dulu kita melihat yang sebelumnya manual menjadi digitalisasi. Nah, ini yang dulunya kita tidak bisa mengukur dengan responsif, sekarang kita dapat melihat gimana sebuah transformasi itu bisa terukur, ya. Itu yang pertama ada namanya efisiensi, kemudian ada namanya keunggulan, dimana kalau dulu kita cek hotel, ya, kita tidak perlu ke sana, kita cukup mengecek di Traveloka dan tiket.com dan sebagainya lah, ya, yang ada aplikasi-aplikasi seperti itu, tidak perlu ke sana, cukup dengan mengecek di aplikasi. Oke, selanjutnya menuju masa depan digitalisasi Indonesia. Nah, ini daya saing nasional. Yang kedua ada namanya jadi pelaku. Kita jadi pelaku, kemudian komitmen bersama. Di sini daya saing nasional dan adaptasi teknologi adalah kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Jadi kalau kita sudah menguasai teknologi, kita akan bisa bersaing dengan orang-orang yang di luar Indonesia. Contohnya saat ini, kalau kita bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, atau bahkan Brunei Darussalam, kita sudah siap. Karena kenapa? Gen Z kita atau gen milenial sudah dapat menguasai teknologi. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah masa depan, kita harus jadi pelaku, jangan cuma jadi sebagai penonton, ya. Penonton cuma melihat, tapi kalau kita pelaku, kita bisa merasakan, kemudian kita bisa menjalaninya, kemudian kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, kemudian komitmen bersama. Nah, kalau kita sudah menguasai semua, harus punya komitmen, satu tujuan, misalkan membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk semuanya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau negara kita Indonesia itu maju, maka pertama harus kita menguasai namanya bahasa, kemudian teknologi, ya. Itu harus kita kuasai. Kalau kita mau bersaing dengan orang di luar Indonesia, nah, kalau mereka sudah nyampe seperti Iran, mereka sudah bisa menggunakan IOT, ya, untuk perang. Kalau kita IOT masih untuk bekerja-kerja yang di sekitar kita, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah bisnis digital dengan sub materinya transformasi digital. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.